Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Samal Farezi dari Geologi 22. Di video kali ini saya akan menjelaskan geological model dari nikel dan juga porfiri secara sederhana. Yang pertama itu ada geological model. Untuk pertama-tama kita masukkan dulu data bornya dengan mengimport data dari drill hole-nya. Caranya itu kita klik kanan di bagian drill hole data, kemudian eh, pilih Color, Survey, serta interval data yang kita punya. Setelah itu kita memasukkan bagian topografi dengan cara di bagian topografi ini kita klik kanan, kemudian memasukkan data dari topografinya. Sehingga akan didapatkan seperti berikut ini topografinya. Nah, setelah itu di bagian ASI dari domain drill hole, kita perlu menambahkan calculation dengan cara klik kanan di bagian SI serta kemudian di bagian calculation kita masukkan kalkulasi seperti pada modul kalkulasinya seperti ini sehingga kita mendapatkan domain baru. Setelah itu setelah kalkulasi selesai kita lanjut ke bagian pertama sebelum itu kita lihat dulu data di relay apakah telah sesuai dengan area di topografinya dengan cara memunculkan drill hole-nya. Nah, kemudian kalau misalkan telah sesuai, kita lanjut ke geological model. Di sini kita eh, tambah data geological modelnya dengan cara base litologi kolomnya kita pilih domain domain yang telah kita buat di kalkulasi sebelumnya. Kemudian di bagian surface kronologi kita tambahkan eh, bagian-bagian dari lapisan nikel seperti limonit, saprolit sampai ke bedrock. Caranya itu kita klik kanan di bagian surface kronologi, kemudian new deposit, dan pilih bagian yang from offset surface. Untuk pertama kali kita tambahkan untuk limonit terlebih dahulu. Terus untuk reference base-nya kita pilih yang topografi. Kemudian base litologi kontaknya kita pilih yang limonit dan gunakan yang use contact below. Nah, setelah itu akan dihasilkan seperti berikut. Nah, ini itu bisa dibilang ini merupakan lapisan dari limonit. Nah, kemudian setelah limonitnya selesai, kita bisa menambahkan lapisan-lapisan lain seperti saprolit dan juga rocky saprolit dengan cara yang sama. Nah, setelah kita menambahkan, kita di bagian kronologi, di bagian geological surface kronologinya, kita urutkan terlebih dahulu dari atas sampai bawah itu dari yang termuda sampai tertua lapisannya. Di sini case-nya itu yang lapisan termuda itu ada limonit, kemudian saprolit, dan lanjut dengan rocky saprolit. Dan background litologinya kita pilih yang bedrock. Kemudian kita centang semua, kemudian oke. Setelah itu kita bisa lihat output geological modelnya dengan mendrag output volume ke scene view sehingga bisa dihasilkan seperti berikut. Nah, dari sini kita bisa melihat lapisan-lapisan dari limonit sampai juga bedrock. Nah, di sini bagian yang berwarna ungu itu merupakan bedrock, kemudian yang biru itu merupakan rocky saprolit, yang hijau itu saprolit, dan yang merah itu limonit.
sehingga geological modelnya bisa didapatkan seperti ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pemodelan porfiri. Di sini pertama kali kita tambahkan dulu drill hole datanya dengan cara import drill hole, kemudian pilih lokal color, survei, serta interval yang kita punya. Di sini kita memiliki data interval dari litologi, kemudian ultrasi, serta oxide. Nah, jika telah ditambahkan, akan muncul seperti berikut ini. Nah, ini merupakan data bor dari endapan porfiri yang ada di area eksplorasi. Nah, setelah itu kita tambahkan topografinya dengan cara karena data yang kita miliki itu bentuknya format filenya itu adalah MSH, kita import di bagian mesh, kemudian import topografinya. Ketika udah selesai import mesh, kita tambahkan topografi dengan cara add data, kemudian pilih yang dari mesh, kemudian pilih yang topografi sebelumnya, sehingga akan dihasilkan seperti berikut. Nah, ini merupakan topografi dari area penelitian. Setelah itu kita buat geological modelnya. Yang pertama kita buat dulu geological model dari litologinya. Yang pertama itu kita pilih yang new geological model. Kemudian karena kita akan membuat model dari litologi, kemudian pilih base litologi kolomnya itu yang litologi. Oh ya, sebelumnya kita harus karena ini litologinya ada beberapa grup, kita harus menggrup terlebih dahulu dari litologi tersebut dengan cara di bagian litologi, kemudian kita pilih new column, kemudian pilih grup litologi. Di sini kita kelompokkan terlebih dahulu dari litologi sedimen yang ada pada dalam data, serta di sini ada satu grup litologi yaitu VDA serta VA. Setelah itu lanjut ke GM, kita pilih new geological model dan base litologi kolomnya itu yang grup litologi. Untuk enclosed objectnya itu kita pilih yang litologi group, yang litologi di bagian drill hole. Setelah itu kita tambahkan terlebih dahulu bagian yang surface kronologinya. Di sini karena endapan ini tuh endapan porfiri, jadi kita pilih yang pakai tools yang new intrusion, kemudian pilih yang from base lithology. Nah, di sini kita harus terlebih dahulu mengetahui urutan litologi dari yang tertua sampai yang termuda. Karena sebelumnya di kelas telah disebutkan litologi-litologi dari yang tertua sampai termuda, jadi kita masukkan terlebih dahulu litologi yang paling tua, yaitu sedimen. Kemudian kita ignore litologi-litologi selain sedimen, kemudian oke, sehingga akan dihasilkan seperti berikut ini. Oh, karena datanya kosong, kita lanjut ke surface kronologi litologi yang kedua.
Caranya sama, kita pilih new intrusion from base litology. Kita pilih yang litologi selanjutnya itu BXG. Kemudian kita ignore litologi yang lebih muda. Sampai seterusnya, sampai semua litologi ke input di bagian surface kronologi. Selanjutnya kita urutkan surface kronologinya di bagian, kita klik dua kali di bagian GM. Kemudian kita urutkan dari atas ke bawah itu dari yang termuda sampai yang tertua. Nah, jika telah selesai, karena data di sini terdapat data sesar, jadi kita akan menambahkan fault system di bagian GM tersebut dengan cara karena di sini data sesar itu memiliki tipe file DS, kita pilih yang import point, kemudian kita pilih yang kemudian kita pilih data yang kita punya. Nah, jika data sesar yang kita tadi telah diimport telah selesai, kita masukkan ke fault system dengan cara new fault, kemudian from point. Kita pilih yang sesar. Nah, jika telah terinput, dia akan masuk ke sistem dan kita bisa mencentang di bagian fault system. Kemudian kita oke. Jadi sistem akan memproses sesar tersebut dan menyesuaikannya dengan litologi yang telah kita masukkan sebelumnya. Jadi GM yang akan dihasilkan akan seperti berikut. Nah, di sini bisa kita lihat bagian-bagian dari masing-masing litologi yang ada di daerah penelitian. Nah, kira-kira untuk model dari litologi porfiri seperti ini, selanjutnya karena kita memiliki data alterasi, kita akan lanjut untuk memodelkan alterasi yang terdapat pada daerah penelitian. Caranya kita, kurang lebih sama, kita pilih New Geological Model, kemudian pilih base litologi volume itu yang alterasi. Kemudian pilih yang, kemudian tentuin juga enclose objeknya itu drill hole data, kemudian pilih yang alterasi. Nah, di bagian GM alterasi ini, kita masukkan juga surface kronologinya. Caranya sama, kita pakai yang new intrusion. Kenapa new intrusion? Karena alterasi ini berada pada deposit dari porfiri. Kita pilih new intrusion, kemudian kita pilih. Oh ya, sebelumnya kita tentukan dulu alterasi dari yang tertua sampai yang termuda pada endapan porfiri ini. Kemudian kita masukkan satu-satu untuk surface kronologinya. Di sini dari yang tipe alterasi dari yang tertua sampai termuda itu ada yang propilitik, pilik, kemudian argilik, potasik, serta intensif alteration. Kemudian yang paling muda itu dia ada silica group karena dia itu dia itu seperti vein gitu mengisi. Jadi alterasinya itu terdapat pada vein sehingga kita bisa tentukan untuk si silica group tersebut
dari yang termuda. Untuk yang si Silica Group ini caranya berbeda dari yang sebelumnya. Kita masukkan di bagian new vein, kemudian from base lithology. Kemudian pilih yang vein lithology itu yang silika. Nah, ketika tiga data silika ini udah dimasukkan, dia akan eh, model dari alterasi akan terlihat seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini alterasi eh, yang paling banyak tuh dengan tipe inter intensive alteration. Mungkin karena dia dekat dengan source rock-nya, sehingga model dari alterasi pada daerah penelitian bisa kita dapatkan menjadi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan memodelkan untuk zona oksidasi. Nah, kurang lebih caranya sama. Kita pilih New Geological Model, kemudian base lithology kolomnya kita pilih yang oxide, dan enclosed objectnya kita pilih yang oxide juga. Kemudian di bagian surface kronologi, kita pilih masukkan new deposit karena ini termasuk deposit. Kita pilih yang from base lithology. Sebelumnya kita tentukan dahulu di sini ada terdapat tiga data dari domain oxide, yaitu ada NR, FR, OX serta TR. Di sini tuh NR tuh artinya dia tidak teroksidasi, kemudian FR itu dia batuannya fresh, kemudian TR itu transisis, dan yang OX itu dia teroksidasi. Nah, untuk bagian model dari oxide, kita pilih surface kronologinya, kita pilih yang new deposit, kemudian from base lithology. Nah, di sini ada tiga, empat tipe data yang kita miliki, yaitu ada FR, NR, OX, serta TR. Di sini tuh NR tuh artinya dia tidak teroksidasi, kemudian FR itu dia teroksidasi cuma sedikit, dan TR itu transisi, kemudian yang OX itu dia teroksidasi secara sempurna. Pertama-tama kita pilih yang NR karena dia pasti akan buat daerah yang paling bawah, jadi dia akan posisinya dia akan yang paling bawah sampai dia untuk yang paling atas sendiri dia itu ada OX. Pertama kita bikin NR dulu, kemudian pilih yang use contact below, dan untuk kita pilih yang use contact above, kemudian pilih yang contacting litologinya itu pilih yang eh kita pilih yang FR karena dia kontak dengan NR. Nah, kemudian kita tambahkan lagi depositnya untuk bagian FR. Caranya sama, kita pilih yang use contact above, kemudian kontak litologinya kita pilih yang TR. Sampai semua data telah dimasukkan, kita bisa mengurutkan
Litologi data dari ini dari yang termuda sampai yang tertua. Di sini ada oxide, TR, FR serta NR. Kemudian pilih yang background litologinya itu NR, kemudian oke, sehingga eh, model dari zona oksidasi yang terdapat pada daerah penelitian akan seperti berikut ini. Di mana itu daerah atas dia batuannya telah teroksidasi secara sempurna, ditandakan dengan yang warna merah. Kita bisa lihat juga bagian dalamnya akan jadi seperti ini. Jadi kurang lebih pada daerah penelitian ini batuan ini memiliki masih secara dominan dia belum teroksidasi. Karena bisa dilihat pada model yang telah dibuat batuan itu berwarna ungu, yang artinya dia tidak teroksidasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.